Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Cecep Suparman. Saya berdoa saudara sehat dan hidup dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Renungan kali ini berjudul Istri yang Cakap. Saya lebih suka dengan judul The Powerful Wife. Ya, Amsal 31 ayat 10. Saudara yang belum mensubscribe channel saya, silakan saudara mensubscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya sehingga ketika saya memuat konten saya, saudara bisa langsung mendapatkan video saya. Ya, kemudian like, ya kalau saudara menyukainya, saya berharap saudara menyukainya, kemudian kasih komen, ya komen yang positif, yang memberi saya semangat untuk berkarya buat Tuhan dan bagikan kepada yang lain supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Amsal 31 ayat 10 dikatakan begini. Dikatakan istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Sebuah pertanyaan retorika. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Artinya istri yang cakap itu siapa yang mendapatkannya? Sulit, begitu kurang lebih maksud dari ayat ini. Ia yang dimaksud istri yang cakap tentunya lebih berharga daripada permata. Permata, ya intan berlian, mutiara. Dari zaman dahulu sampai sekarang pun, bahkan sampai nanti, itu tetap batu mulia, batu yang berharga. Jadi istri yang cakap di sini digambarkan, ya, itu lebih berharga daripada permata. Terjemahan lain, IMB Indonesian Modern Bible mengatakan begini. Seorang istri yang sangat baik, ya, cakap diganti dengan sangat baik. Jadi bukan hanya baik, sangat baik. Ibarat 1-5. Kalau sangat baik itu mentok 5, ya. Seorang istri yang sangat baik, siapakah yang dapat menemukannya? Ini sebuah pertanyaan juga. Istri yang sangat baik itu sulit. Siapa yang dapat menemukannya? Ya, langka. Ia sangat bernilai, melebihi batu merah delima. Ya. Dulu ketika booming batu, itu batu merah delima itu dicari orang karena punya khasiat. Karena punya khasiat, jadi mahal sekali, ya. Nah, istri yang sangat baik, yang cakap itu bukan yang cakep, ya. Yang cakep, ya, sama yang cakap itu beda, ya. Kalau yang cakep di wajah, ya. Tapi kalau cakap, ya, itu dikatakan sangat baik. Jadi sangat bernilai, melebihi batu merah delima. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan istri yang cakap sukar ditemukan. Ya, terjemahan itu sudah mengandung tafsiran sehingga kita bisa membandingkan, ya. Dan ini membuat kita memperkaya pengertian kita. Nah, saya ulangi lagi, bahasa Indonesia masa kini mengatakan istri yang cakap itu dikatakan sukar ditemukan. Ya, sukar. Ia lebih berharga daripada intan berlian. Jadi yang di terjemahan lain permata, batu merah delima, ini intan berlian. Sama, itu batu mulia, batu yang mahal, berharga, dan juga langka. Yang terakhir, terjemahan yang terakhir, versi mudah dibaca. Ini mudah dibaca artinya memudahkan kita untuk membacanya dan mengertinya. Mengatakan istri yang sempurna. Jadi cakap, sangat baik, di sini sempurna. Betapa sulitnya mendapatkan perempuan yang sempurna. Ya, ia lebih berharga daripada mutiara. Di sini mutiara, sama, mutiara itu juga suatu batu yang mahal, biasanya dipakai sebagai perhiasan, bukan untuk ngulek. Ya, ngulek terlalu kecil saudara, ya. Tapi perhiasan karena punya nilai, punya kilauan. Mutiara itu punya kilauan yang harganya mahal. Nah, istri yang sempurna itu lebih berharga daripada mutiara dimanapun, ya. Nah, saudara, penulis Amsal mengatakan istri yang cakap, istri yang sangat baik, istri yang sempurna itu sukar ditemukan, ya. Dia ibarat batu permata, batu merah delima, ya, seperti intan berlian, sulit ditemukan. Nah, yang menarik kata cakap di situ dari bahasa Ibraninya kail, ya, kail, ya. Kail itu biasanya dipakai untuk menggambarkan seorang prajurit. Ya, seorang prajurit atau seorang tentara itu mempunyai suatu kecakapan
cakapan khusus. Ya. Seorang prajurit itu punya kekuatan, punya gerakan, ya, punya daya yang luar biasa. Nah, jadi kata kail itu untuk menggambarkan seorang prajurit yang luar biasa, yang powerful, yang punya kemampuan, yang efisien, yang punya kekuatan, strong, ya. Nah, istri yang cakap itu seperti adalah istri yang kayak prajurit itu, yang gercep. Gercep itu artinya gerak cepat. Ya, kalau kita pernah dengar Kopassus, itu komando pasukan khusus, gerak cepat. Jadi dalam tentara itu ada komando utama. Nah, komando utama ini ya untuk pasukan tempur angkatan darat ini Kopassus. Dia punya keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit yang lain. Beda Kopassus kalau kita bandingkan, dibandingkan dengan Hansip, itu kemampuannya sangat berbeda, saudara. Kalau Kopassus itu harus melalui pelatihan khusus, sehingga bukan hanya bentuk fisiknya yang jauh lebih sempurna, prima, tetapi juga kemampuannya, skillnya, IQ-nya. Beda dengan Hansip. Ya, saya tidak merendahkan, saya hanya memperbandingkan. Ya, cara merekrutnya juga beda. Untuk menjadi Kopassus itu hanya orang-orang pilihan. Ya, kalau Hansip mungkin bisa direkrut dari, nggak harus jadi dari yang punya postur tubuh yang bagus dan IQ yang tinggi. Ya, ini maaf sekali lagi. Yang saya ingin tekankan adalah istri yang cakap itu dari kata kail, artinya seorang yang luar biasa. Nah, saudara, seorang istri yang cakap ini sama penulis Amsal di ayat 29 itu dipuji. Pujiannya juga luar biasa, karena memang istri yang sangat sempurna ini, istri yang sangat baik ini patut dipuji. Dikatakan ayat Amsal 31 ayat 29 dikatakan begini. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi semuanya. Jadi istri yang cakap itu diibaratkan melebihi dari wanita manapun, ya, yang telah berbuat baik. Ini pujian datang dari seorang suami yang punya istri yang cakap ini. Terjemahan lain mengatakan ada banyak wanita yang baik, kata suaminya, tetapi engkau yang paling baik dari mereka semua. Jadi istri yang cakap itu dipuji oleh suaminya yang tahu dan mengalami bahwa engkau paling baik dari semuanya. Yang terakhir, terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini untuk ayat 29. Ada banyak wanita baik di dunia ini. Ya, tentunya kita tidak bisa pungkiri ada juga banyak juga wanita yang baik, ya. Tetapi engkau yang terbaik dari semuanya. Kalau baik bisa saja banyak, tetapi kalau terbaik tentunya satu. Nah, sang suami memuji istri yang cakap ini sebagai istri yang terbaik. Pertanyaannya, istri yang terbaik ini, istri yang cakap ini, istri yang langka ini, apa sih cirinya? Cirinya, ya, saudara nanti bisa baca di ayat-ayat sebelumnya. Ayat 11 dikatakan cirinya, saya boleh simpulkan saja, ayat 11 itu membawa hoki. Kehadirannya itu selalu memberi keuntungan buat suaminya. Itu di ayat 11, ya. Nanti saudara bisa baca, ya. Saya bacakan lah, ya, itu ayat 11-nya aja. Hati suami percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi membawa hoki, membawa keuntungan. Itu istri yang cakap. Yang kedua di ayat 12, selalu berbuat baik dan tidak pernah berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi motivasinya selalu melakukan hal-hal yang baik, ya. Ini ayat 12. Yang ketiga, ciri yang ketiga, rajin. Tangannya tidak pernah berhenti untuk mengerjakan sesuatu demi keuntungan atau manfaat buat keluarganya. Itu ayat 13. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, kelihatan istri yang cakap itu pasti dia akan memikirkan bagaimana dia bisa membawa keuntungan di tengah kondisi keadaan yang sulit. Saya memperhatikan ada istri-istri yang dia produktif, dia tanam hidroponik, dia jual, dia bikin kue, dia jual, dia jadi reseller, dia jual, ya. Dia pokoknya apapun yang dia lakukan yang bisa membawa keuntungan buat keluarganya. Karena memang di saat pandemi COVID-19 ini
terjadi kelesuan ekonomi. Perputaran roda ekonomi memang seperti stagnan. Tetapi istri yang gercep, yang gerak cepat, yang cakap, dia bisa melakukan apapun yang mendatangkan keuntungan. Yang terakhir, yang keempat, ciri istri yang cakap, ini yang paling penting menurut saya, yaitu takut akan Tuhan. Yaitu jelas di ayat 30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Kemudian dikatakan, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi ciri yang terakhir ini, istri yang cakap ini ditandai dengan apa? Dia takut Tuhan, dia saleh, dia religius. Makanya orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, ya, itu pasti jujur, ya, saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia bisa menjadi berkat buat suaminya. Nah, istri yang cakap ini boleh digambarkan seperti leher. Leher ini menopang kepala. Kepala ini nggak bisa tegak kalau nggak ada leher. Lehernya ini mesti kuat sehingga bisa bergerak, bisa menopang kepala. Sama istri yang cakap itu, dia bisa menopang kepala, yaitu suaminya. Suaminya bisa tegak berdiri, bisa berkarir dengan baik, menjadi berkat dimanapun suaminya itu berada. Jadi saudara sekalian, istri yang cakap itu seperti leher yang kuat yang menopang. Dan saya berharap kita semua, ya, sebagai mempelai Kristus itu dipuji oleh Kristus sebagai mempelai pria. Kita adalah mempelai wanita, menjadi wanita yang cakap, ya, mempelai yang cakap, yang kudus, yang takut akan Tuhan, sehingga ketika kita kembali kepada Tuhan, kita disambut oleh mempelai pria kita sebagai istri, sebagai mempelai yang dipuji-puji. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.